dan hari ini saya lagi ada di Roosevelt Island. Roosevelt Island itu deket banget sama rumah saya. Rumah saya di Elmhurst, Queens, dan kalau mau ke Roosevelt tinggal naik satu kereta 2 stasiun dan udah sampai ini stasiun keduanya. Dan ini tuh tempat favorit saya banget karena satu memang indah dan gimana ya, kayak semua skyline-nya Manhattan. Kalau kamu lihat sebelah sini itu ya bisa kamu lihat semuanya gitu. Dan bukan cuma itu, dia kayak punya, menurut saya kayak Bukit Teletubbies di sebelah sana. Jadi pokoknya indah banget dan indah, dekat, kecil gitu. Jadi bisa di jelajahin cuma setengah hari aja. Ini pulau kecil banget, kamu 3 jam aja udah bisa ngelilingin pulau ini gitu. Dan ini dekat. Kenapa saya di sini? Ya saya mengajak kamu aja sih sebenarnya. Jadi di sini saya mau sambil cerita ke kamu kalau dulu sebenarnya waktu suami saya ngajak saya ke sini itu tuh saya bilang enggak, atau ya pokoknya ragu gitulah. Saya punya 5 alasan kenapa saya ragu untuk mau ikut ke New York awalnya. Jadi yang pertama itu angka kriminalitas. Yang kedua itu Islamofobia. Yang ketiga itu gimana karir saya gitu kan. Di sini nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Yang keempat itu apa-apa mahal. Di sini ya ngebayangin New York gitu, kota termahal gitu kan. Terus yang kelima itu saya takut ya saya ngerasa nyaman aja di Indonesia budayanya. Apakah saya bisa adjust ketika di sini gitu. Nah, saya mau terangin ke kamu semuanya ternyata hanya di bayang-bayang saya aja. Kenapa? Kita langsung ke yang pertama. Yang pertama itu saya takut angka kriminalitas kan. Dan angka kriminalitas di New York itu memang jauh banget berkurang dari tahun 70-an gitu. 70-an kan emang lagi gangster-gangsternya gitu kan. Tapi ya ternyata emang udah nggak kayak dulu. New York menurut saya aman banget. Kayak kota besar lainnya. Tetaplah ada tempat-tempat yang katanya harus hati-hati. Tetaplah ada precaution yang emang harus dijalanin gitu. Contohnya kalau misalnya kamu naik kereta tengah malam, dulu sebelum COVID kan MTA kereta di New York itu 24 jam. Itu kamu harus jangan cari gerbong yang kosong. Ya itu kan emang ya yang seharusnya aja gitu. Kalau kamu pernah tinggal di kota besar ya semua sama aja. Jangan hindarin tempat kosong kalau malam. Kalau bisa jangan pulang tengah malam. Kalau pulang tengah malam jangan sendirian. Yang kayak gitu-gitu ya sama aja lah. Jadi ya nggak segitunya, nggak kayak yang di TV-TV. Ya mungkin TV-TV itu benar ketika New York zaman dulu gitu, bukan yang sekarang. Kalau zaman dulu mungkin ya New York memang kayak dan memang angka kriminalitasnya itu menurun tajam gitu. Jadi ya bismillah gitu, bismillah aman selama kita terus jaga diri gitu. Saya tuh kebanyakan nonton CSI gitu kan, nonton Law and Order, jadi yang ngeri lah. Tapi ya ternyata nggak segitunya kok, bahkan saya ngerasa aman banget gitu. Ya bismillah aja semoga gitu terus kan, karena kan kita nggak tahu kondisinya. Tapi tetap harus hati-hati, tapi ya tetap menurut saya New York itu aman. Terus yang kedua itu Islamofobia. Walaupun saya nggak pakai kerudung gitu ya, tapi ya tetap saya ngeri lah. Saya kan kesini bawa Hafiz doll buat anak saya. Saya ingat banget saya harus beli headset anak kecil gitu saat itu. Kenapa? Karena saya nggak mau anak saya ngedengerinnya itu kedengeran ke tetangga karena saya takut. Tapi pas saya kesini ternyata nggak sama sekali. Yang kerudungnya banyak dan kita tuh nggak minoritas banget di sini gitu. Kita tuh nggak minoritas sama sekali karena semua orang minoritas, semua orang dari mana-mana. New York itu ada yang bilang New York itu memang bukan Amerika. New York itu isinya bukan orang Amerika. New York itu isinya warga dunia. Jadi kalau kamu cuma ke New York, kamu belum ke Amerika, katanya gitu. Tapi ya jadinya buat kita jadi lebih nyaman aja, jadi lebih nyaman, bukan jadi minoritas dan nggak sendirian gitu. Ya adalah yang teman saya pernah adalah yang diteriakin back to your country gitu kan di Soho. Tapi itu cuma satu dari semua cerita yang pernah saya dengar dari teman-teman dan yang saya alami itu cuma satu. Yang ketiga itu soal karir yang akan jadi mandek. Saya di sini udah hampir 3 tahun, otomatis saya nggak boleh kerja sama sekali kan, karena saya nggak punya hak karena visa saya dependent dengan suami saya.
Tapi ternyata ya banyak banget yang bisa dilakuin juga gitu. Kayak misalnya contohnya gini ya, kalau misalnya ada yang kayak saya gitu, ibu-ibu ngelepasin kerjaan mau pindah ke New York. Satu, di sini banyak banget training yang memang ada sertifikatnya, bahkan taraf internasional gitu kan. Banyak banget training, banyak banget. Bahkan kalau kamu mau kuliah pun bisa banget gitu, pilihannya banyak. Nggak harus mahal, ada yang murah, ada yang online, ada yang bahkan dari day one itu online dan kamu udah bisa kerja, CPT day one. Jadi benar-benar pilihannya banyak banget. Saya punya banyak rencana, saya pengen ikut kelas, saya pengen ikut training, saya pengen kuliah gitu. Tapi ya karena pandemi semuanya jadi tertahan. Tapi ya memang banyak yang bisa dilakuin gitu. Jadi nggak usah khawatir. Ketika kamu ninggalin kerjaan kamu di Indonesia dan di sini kamu dapat kelas atau dapat tambahan ilmu baru atau bahkan kamu kuliah, ketika kamu balik ya bisa lah kerja lagi ya kan. Yang keempat itu ya di Indonesia nyaman, budaya gitu-gitu kan. Di Indonesia nyaman lah, kampung sendiri gitu kan. Tapi ya memang di New York ini entah kenapa ya. Saya sih pernah tinggal keluar negeri cuma 2 kali sih. Pertama Singapura, kedua New York gitu. Ya Singapura cuma tetangga jadi nggak begitu signifikan. Tapi saya ngebayangin ke New York itu 25 jam perjalanan. Nun jauh di sana kayak di belahan dunia lain gitu. Tapi ternyata nggak segitunya juga gitu, kayak ya mungkin karena di sini kota banget, metropolitan, jadi ya budayanya ya malahan masing-masing banget, nggak ada yang peduli sama kita nggak peduli sama dia, mereka nggak ganggu kita nggak ganggu mereka, jadi malahan apa ya masing-masing banget, nggak ada yang rusuh-rusuh tetangga gitu loh. Jadi malahan nyaman banget di sini, nyaman banget ya. Mungkin kesepian kadang-kadang karena ya nggak ada tetangga maunya yang sama-sama sukunya gitu misalnya. Karena kalau saya boleh jujur, misalnya saya ke taman gitu, itu tuh nggak semua pakai bahasa Inggris. Ada yang, kalau saya ngomong sama anak saya dulu pakai bahasa Indonesia, terus ada yang pakai bahasa Prancis, ada yang pakai bahasa Rusia, ada yang pakai bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Cina. Jadi memang masing-masing banget, dan memang kita nggak sendirian lah pokoknya, dan masing-masing banget, nggak ada yang peduli. Oh, anginnya. Ini kita lagi udah mulai autumn kan. Tapi hari ini enak banget cuacanya kayak 22, 21. Jadi enak, cuman ya gimana ya, anginnya. Jadi begitu. Jadi yang saya mau bilangin di sini ke kamu, kalau kamu mau ke New York, atau menurut saya kalau kamu memang ada pilihan mau pindah gitu, New York itu nyaman banget. Ya banyak banget kekurangannya juga, tapi kelebihannya itu yang lebih bikin nyaman gitu loh. Apa-apa lengkap, semua yang ada di negara kamu ada di sini, semua dari negara lain ada di sini. Jadi bahkan kamu nggak perlu kemana-mana, di sini udah ada semua. Gitu. Memang nikmat banget sih. Kenyamanan di Indonesia, kenyamanan di kampung sendiri biasanya kan kayak banyak yang bantuin gitu-gitu. Memang di sini capek, apa-apa sendiri, tapi kamu diganti dengan pemandangan yang indah banget, gedung-gedung, museum, fasilitas tingkat internasional, tingkat dunia yang terbaik itu ada di sini. Jadi menurut saya ya oke lah, kita capek malahan jadi lebih dinambah ilmu, kamu jadi lebih mandiri, lebih kuat, lebih fit. Dan kamu bisa nikmatin semua fasilitas yang pastinya nggak akan ada di negara kita sendiri gitu. Beda banget, terutama ini New York, the center of the world gitu kan. Itu juga karena kamu apa-apa sendiri menurut saya, karena saya udah berkeluarga kan. Kamu dan partner kamu, suami kamu dan anak kamu semuanya jadi saling ngebantu kan, karena apa-apa sendiri saling ngebantu, jadi lebih kenal satu sama lain, jadi bahu-membahu dalam hari-hari gitu loh. Saya ngerasa jadinya jadi lebih deket aja gitu sama pasangan saya, sama anak saya, karena kita semuanya bareng-bareng. Bener-bener cuma kita bertiga gitu yang ngerjain semuanya. Saya itu kompensasi yang emang besar banget sih, apa ya, jadi lebih erat aja gitu kamu dan keluarga dan pasangan. Terus yang kelima itu mahal, karena di sini mahal gitu kan. Saya pikir suami saya di sini kerja, saya di Indonesia kerja. Suami saya pengeluarannya sedikit di sini, saya ngejagain keuangan di Indonesia gitu kan. Ya pas lah, uangnya jadi banyak gitu. Tapi ya nggak segitunya juga lah. Memang ada yang mahal, tapi ada yang murah. Tapi intinya karena di sini itu
UMR-nya per jamnya itu $15. Yang mana ya semuanya ke cover. Kalau boleh jujur ya. Memang di sini rent mahal banget. Kemarin kita ngomongin housing kan. Tapi kalau kamu ke negara bagian lain di Amerika gitu, transport itu mahal banget. Sedangkan di New York itu public transportation-nya itu numero uno gitu. Walaupun agak mahal gitu, $2,7 gitu sekali jalan. Tapi ya tetaplah dibanding kamu harus punya mobil atau kamu harus naik apa gitu. Kalau dilihat dari artikel yang saya baca, tetap lebih murah itu di New York karena memang transportation-nya itu public dan emang oke banget. Jadi ya bisa lah, uang transport itu ya bisa lah untuk tambahan sih mahalnya rumah gitu, rent. Jadi ya emang balance juga sih. Intinya kalau kamu lifestyle-nya sederhana di sini nggak yang, karena di sini semua branded kan, makan di luar terus, ya pasti kamu tabungannya banyak juga lah gitu. Jadi ya mahal, tapi semua balik lagi tergantung sama gaya hidup kamu. Alhamdulillah saya ngikutin apa kata suami saya ketika diajak ke sini karena saya nggak nyesel sama sekali. Saya bahagia banget di sini, saya bahagia dengan keeratan keluarga saya sekarang. Jadi ya alhamdulillah. Jadi kalau kamu mau pindah atau kamu punya kesempatan pindah, jangan khawatir, gaspol aja. Kalau ada yang mau kamu tanyain, ada keraguan di hati kamu, terutama kalau tentang New York, kamu bisa komen aja. Saya bisa bahas di sini, saya bisa sharing pengalaman saya. Jangan pernah takut untuk cari pengalaman baru, karena hidup cuma sekali guys. Oke, kalau begitu sekian dulu untuk kali ini sharingnya. Jangan lupa di like videonya, di subscribe buat kamu yang belum subscribe channel saya. Sampai ketemu lagi.